transformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi RegSosek, penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran, dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Halo, selamat malam saudara, apa kabar? Senang banget ya kita ketemu lagi di Ngopi. Ngobrol Pintar Kompas TV bersama saya Patra Gumala. Dan saya Dewi Gumala, dan pada malam hari ini kita akan mengangkat topik mengenai RegSosek atau registrasi sosial ekonomi seperti tadi yang disampaikan dalam pidato Bapak Jokowi. Udah tahu belum RegSosek kapan? RegSosek itu adalah tidak tahu. Ya, jadi RegSosek itu ini adalah sebuah pendataan begitu ya, yang memang fungsinya untuk memberikan solusi buat masyarakat yang memang belum memiliki NIK. Tapi ini kayaknya lebih afdol kalau narasumber kita yang ngejelasin. Betul, kalau cuma jelasin itu aja saya juga tadi bisa, Dewi. Cuma detailnya nggak tahu. Betul ya? Iya. Oke, dan langsung saja kita akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama. Untuk itu kita undang untuk masuk Mbak Anissa Sri Kusumawati. Beliau adalah perencana ahli muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian PPN Bappenas. Kita sambut Mbak Anissa Sri Kusumawati. Halo Mbak Anissa. Selamat malam. Silakan duduk. Silakan duduk Mbak Anissa. Silakan. Nah, ini baru nih valid untuk jelasin RegSosek tadi yang di pidatonya Pak Jokowi. Iya. Mungkin komentarnya terlebih dahulu Mbak melihat tadi pidato Pak Jokowi. Oh ya, baik. Tadi kan dari pidato kepresidenan Bapak Jokowi ya, Bapak Presiden kita, artinya ini sebuah mandat bagi pemerintah. Mengapa perlu adanya registrasi sosial ekonomi begitu ya. Jadi mungkin selama ini beberapa program-program pemerintah yang lintas sektor begitu ya, terutama yang mengacu pembangunan sumber daya manusia ini, rata-rata datanya dari mana? Seperti itu. Jadi mungkin selama ini program-program itu berdasarkan usulan masyarakat atau proposal, atau bahkan mungkin kementerian lembaga memiliki pengukuran tersendiri untuk target-target program penerima manfaat begitu. Nah, dengan adanya registrasi sosial ekonomi, harapannya ini bisa menjadi satu data yang bisa menjadi rujukan keseluruhan program. Jadi bahkan nanti penduduk yang belum seperti memiliki NIK bisa dijangkau. Jadi upaya pemerintah dalam upaya menjangkau tadi keseluruhan aspek masyarakat untuk mendapatkan program pemerintah. Tapi sebenarnya seberapa pentingnya sih Mbak si RegSosek ini untuk membawa perubahan dalam masa depan Indonesia? Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang sudah familiar dengan NIK ya, mungkin ya. Kalau NIK ini kan untuk memberikan nomor induk kependudukan supaya ini tidak terjadi tumpang tindih. Jadi, nah sementara kenapa perlu ada registrasi sosial ekonomi? Karena di sana juga kita mendata informasi mengenai kondisi sosial ekonominya. Jadi dari profil kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan variabel-variabel yang istilahnya penting, yang harapannya nanti untuk rujukan keseluruhan program pembangunan. Terutama yang menyasar individu, penduduk, atau keluarga, seperti dari aspek pendidikannya, kesehatannya, bahkan nanti membantu distribusi layanan publik juga. Jadi selama ini mungkin dari permintaan atau dari aspek demand side itu sudah banyak permintaan masyarakat ya, tapi kita juga dari sisi pemerintah harus mempertimbangkan suplainya, SDM pengelolanya di seluruh layanan publik. Misalnya untuk yang kerentanan tentu saja pasti butuh mereka memiliki hambatan, dan pemerintah diharapkan mulai adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam ini. Oke, ini kayaknya Pak Teh udah ancang-ancang mau nanya nih. Soalnya tadi ada masalah masyarakat yang adaptif dari pemerintah sendiri berusaha untuk adaptif. Nah, kita seperti yang kita tahu juga banyak kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan saat ini, Mbak. Gimana posisi mereka saat ini? Nah, mungkin dari posisi mereka saat ini lebih bagaimana pemerintah harusnya menjangkau ya, begitu ya. Mungkin kalau dari mereka adalah posisinya mereka beberapa dari hasil kajian kami, kelompok rentan ini biasanya mendapatkan stigma. Entah itu stigma oleh dirinya sendiri, bahkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu mungkin kita perlu bagaimana sosialisasi dan edukasi pentingnya itu tadi, bahwa untuk program-program untuk kelompok rentan ini tidak hanya oleh pemerintah, tapi kita harus melibatkan semua sektor, karena edukasi
motivasi untuk merubah stigma tadi ya, mereka merasa terpinggirkan atau mereka merasa tidak layak, itu butuh motivasi dari keluarga, masyarakat, dan tidak hanya pemerintah. Mungkin kalau pemerintah bagaimana program-program ini memiliki standar operasional prosedur yang harapannya bisa menjangkau tadi, dan bagaimana sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan apa yang bisa dilakukan oleh mitra pembangunan, baik itu yayasan, LSM, dan sebagainya. Mungkin juga pertanyaan dari Patra tadi juga relate dengan, sebenarnya kan banyak ya mungkin masalah-masalah pada waktu pemberian atau pencairan bansos yang ternyata mungkin untuk masyarakat terpinggirkan karena masalahnya mereka itu nggak punya NIK, jadi mereka nggak kebagian kan. Betul, ya, padahal sebenarnya masyarakat yang terpinggirkan ini adalah yang menjadi prioritas dari penyaluran bansos BLT-nya Pak Jokowi kemarin ya Mbak ya? Ya betul sekali, tadi dari pidatonya Pak Jokowi juga untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi jangan-jangan kenapa selama ini kemiskinan ekstrim susah dituntaskan, karena tadi untuk masyarakat yang tadi terstigma atau mereka rentan atau mereka yang belum memiliki NIK, nah harapannya Reksosek ini bisa menjangkau tersebut. Nah oleh karena itu kami mungkin butuh kerjasama ya. Jadi istilahnya karena mungkin pemerintah memiliki keterbatasan, kami berharap melalui registrasi sosial ekonomi ini semua mitra pembangunan bahkan masyarakat sendiri bisa melakukan registrasi sosial ekonomi seperti itu. Jadi bisa mengajukan kepada BPS setempat seperti itu ya. Apabila dari pendataan awal kemarin 15 Oktober hingga 14 November belum terdata. Betul. Karena kalau mau semuanya dikerjain sama BPS juga pasti juga kewalahan. Betul ya. Sekali. Butuh sinergi dari kementerian ya. Benar sekali. Tadi sedikit menyinggung soal kelompok rentan, boleh dijabarin Mbak, masyarakat yang masuk ke dalam kelompok rentan tuh yang seperti apa? Baik, mungkin kalau kita mengacunya di dalam undang-undang ya, jadi ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 terkait kesejahteraan sosial. Jadi kalau di sana mungkin istilahnya masih kriteria penyandang masalah sosial seperti itu. Di sana ada ketelantaran, disabilitas, bahkan ada tuna sosial dan penyimpangan perilaku di sana. Dan akhirnya diturunkan di dalam peraturan regulasi, entah itu regulasi presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri terkait, begitu ya. Di sini nanti tuna sosial ini banyak ragamnya. Jadi selain tadi ada tuna sosial, kemudian juga ada korban penyalahgunaan nafsa. Dan di dalam komponen tuna sosial itu sendiri juga cukup banyak dimensinya. Ada ODIF, orang dengan HIV, kemudian korban tindak kekerasan, kemudian gepeng ya, gelandangan pengemis, kemudian juga wanita rentan sosial ekonomi, kemudian masih ada beberapa, satu lagi pekerja migran bermasalah sosial juga. Jadi hampir seluruh kriteria pemerlu kesejahteraan sosial ini diharapkan mendapatkan rehabilitasi sosial. Jadi kalau di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial itu mendapatkan seluruh rehabilitasi sosial, kemudian mendapatkan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Namun untuk kelompok rentan ini yang tadi saya sebutkan wajib mendapatkan rehabilitasi sosial dahulu supaya mereka bisa berbaur di masyarakat, berfungsi secara sosial. Dan yang paling penting adalah mereka merasa di-empower ya, diberdayakan ya. Betul sekali. Karena abis ini kita juga ada seorang pendiri Yayasan Sadar Hati. Beliau yang mengedukasi yang tadi masuk dalam definisi kelompok rentan ya. Tapi kalau jomblo akut malam minggu kesekian itu nggak masuk ya Mbak? Oh itu nggak masuk ya? Oke. Masalah pribadi. Oh itu masalah pribadi. Baiklah. Kita akan kembali lagi di Ngopi abis yang satu ini. Terima kasih. Mantan napi dan mantan pengguna narkoba yang sudah berhenti, dan kami berdayakan melalui produk-produk kreatif kami, yaitu salah satunya sekarang kami kembangkan ke kacamata kayu dan juga ada kacamata dengan kombinasi dengan batu akik. Mungkin ini bisa menjadi contoh juga bahwa untuk setiap program-program pembangunan itu harus lintas sektoral. Kembali
lagi di Ngobrol Pintar Kompas TV. Saya akan membacakan satu artikel berhubungan dengan kelompok rentan yang tadi sedikit sempat kita bahas juga dengan Mbak Anissa, narasumber kita malam ini. Ini dari sebuah artikel yang menyebutkan stigma negatif orang dengan HIV atau AIDS ya. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Jakarta Barat, Soekarno, mengaku kesulitan memonitor kesehatan pasien HIV, human immunodeficiency virus. Jadi menurut Soekarno, banyak pasien yang melarikan diri dari pantauan petugas maupun tenaga kesehatan lantaran stigma buruk dari masyarakat. Jadi menurutnya banyak orang yang terkena HIV atau AIDS, mereka takut kalau dicap oleh masyarakat. Mereka distigma seolah-olah orang yang terkena HIV adalah orang yang suka selingkuh atau persepsi lain. Kurang lebih seperti itu artikelnya. Dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang membantu lah atau mengempower orang-orang yang terkena stigma-stigma negatif tersebut. Bersama kita narasumber sudah ada seorang pendiri Yayasan Sadar Hati, ada Mas Muhammad Theo Zainuri. Mas Theo. Halo, Mas, saya boleh tebak selera musiknya pasti suka Nirvana, Mas? Oh, suka. Iya, benar kan saya kan? Iya, Mas Theo. Apa kabar Mas Theo? Silakan Mas Theo, silakan Mas Theo. Wah, ini kayaknya banyak ini yang pengen diceritakan mengenai Yayasan Sadar Hati. Ya. Ini bisa diceritakan seperti apa, kemudian berdiri tahun berapa, Mas? Yayasan Sadar Hati berdiri di tahun 2000 ya. Tapi kita mulai aktif di 2002. Jadi memang kami konsen di isu penanggulangan HIV dan AIDS, tapi di kelompok pengguna narkoba yang terutama secara suntik ya penggunaannya. Oke. Itu. Dan itu diawali dengan ketika melihat keprihatinan kami terhadap banyak sekali teman-teman kami itu yang meninggal karena HIV dan AIDS, karena overdosis dan hepatitis C yang tidak tertangani waktu itu. Jadi itulah yang membuat kami bergerak ya untuk melakukan sesuatu kepada komunitas kami sebenarnya. Oke. Kita boleh tahu Mas kegiatan apa yang dilakukan oleh Yayasan Sadar Hati sampai hari ini? Kalau kegiatan utamanya jelas kita melakukan penjangkauan ya, pendampingan, terus kita membuat sistem rujukan kepada pelayanan kesehatan, sistem rujukan secara sosial dan hukum. Terus kedua adalah kita juga memberikan perawatan pemulihan nafsa narkoba, jadi mereka direhabilitasi gitu ya. Terus kedua kita juga mendampingi orang-orang teman-teman yang sudah terpapar HIV gitu ya. Terus kita merujuk kepada konteks pengobatan ARV, terus sampai kepada pendampingan psikososialnya. Terus bagi yang masih belum bisa berhenti menggunakan narkoba, ya kami rujuk kepada sistem kesehatan terapi metadon sebagai substitusi dari pengganti narkoba jenis heroin ya. Itu mereka masih yang belum bisa berhenti, kita rujuk ke sana supaya mereka dapat pengobatan dari dokter gitu ya. Terus kedua kita melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama di kelompok komunitas kami, yaitu pengguna narkoba, suntik baik itu yang sudah terpapar HIV, yang sudah keluar dari penjara, mantan napi, dan mantan pengguna narkoba yang sudah berhenti, dan kami berdayakan melalui produk-produk kreatif kami, yaitu salah satunya sekarang kami kembangkan ke kacamata kayu dan juga ada kacamata dengan kombinasi dengan batu akik. Wow. Itu. Terus juga ada jam tangan. Terus sebelumnya juga kami juga bergerak di pertanian organik, clothing, tapi waktu itu karena yang kami libatkan lebih banyak masih pakai jadinya. Tidak fokus ya? Tidak fokus. Akhirnya ayo udah kolaps. Dan sekarang kami lebih yang sudah benar-benar berhenti dan punya komitmen kuat untuk bisa bertahan. Oke, ini berarti kalau ngomongin mengenai pemberdayaan ini kan tadi Mas cerita clothing sempat, kemudian ini yang ada di depan mata kita ini mungkin juga salah satu produknya ya Mas ya, atau gimana? Mungkin bisa diceritakan nama produknya apa, kemudian berapa orang yang diberdayakan, kemudian pemasukannya dapat berapa Mas? Betul. Produk kami ini kami namakan Sahawut ya. Sahawut itu mungkin kalau orang Sunda ini keren loh Mas, boleh diambil nggak ditunjukin? Boleh. Soalnya
Boleh saya pakai, Mas? Boleh. Boleh ya? Boleh saya bawa pulang, Mas? Boleh buat saya. Host yang lunjak ya. Jadi Keren loh. produknya yang kami buat dengan memberdayakan mantan napi, mantan pengguna narkoba dan orang dengan HIV. Ya. Berapa orang, Mas, kira-kira yang diberdayakan Kalau Bapak semuanya? karena pandemi ya, kemarin tuh kami pandemi itu sempat tersungkur gitu ya, karena kami sudah ekspor gitu ke Sampai Inggris, kemana? ke Inggris, ke Australia dan Hawaii. Akhirnya itu semua berhenti, penjualan di tingkatan lokal juga berhenti. Ya waktu itu yang sudah terlibat itu secara rutin itu ada 15 ya. Terus yang sudah kami berdayakan, kami latih itu sudah ada sekitar 250 gitu. Kita melakukan pelatihan reguler ya gitu. Dan juga kami kan sistem yang kami gunakan ini kan bukan pemberdayaan yang sifatnya mereka sebagai pekerja, enggak. Harapannya mereka juga akan menjadi pelaku bisnis. Oke, jadi pancingan ya? Iya, jadi mereka pertama mereka terlibat sebagai pengrajin. Kami latih juga dia tentang teknik bagaimana mengelola sebuah bisnis. Terus kita latih tentang keuangan juga, kita latih tentang marketing. Harapannya mereka setelah terlibat dengan kami, mereka bisa menentukan apakah mereka mau berdiri sendiri atau tetap dengan kami. Itu kami serahkan kepada mereka karena mereka itu cuma hanya bekerja, semua peralatan itu kami sediakan gitu. Jadi mereka cuma hanya sebagai tenaga pengrajin ya gitu. Tapi semuanya peralatan produksi dan bahan itu kami sediakan. Sebenarnya kalau kami menurutin kemauan itu banyak sekali yang meminta, tapi kami kan membuatnya sentral ya. Karena kalau kita buka sesuai dengan permintaan mereka, umpamanya kita pernah juga buka di Kabupaten Malang. Terus di Kota Malang itu ada beberapa komunitas gitu yang pingin juga bikin seperti ini, tapi mereka nggak mau di tempat sentral kami gitu ya. Nah itu kan biayanya tinggi banget. Gitu. Karena gimana pun juga ini bisnis ya, Mas ya. Iya. Oke, Mas, ini kalau ngelihat bahwa memang untuk pemberdayaan ini sudah berlangsung sampai dengan sekarang dan dari sisi pemasukan juga lumayan banget ya, Mas ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami bisa survive. Ya apalagi kami kan sekarang juga sudah mulai jejaring dengan hotel-hotel gitu ya. Salah satunya mitra kami itu Hotel Grand Mercure. Nah ini tapi terkait mengenai mungkin mantan pecandu narkoba atau ODIV ini masih mendapat seperti stigma begitu dari masyarakat yang masih negatif begitu, Mas. Itu seperti apa tuh, Mas? Ya memang salah satunya memang ada satu hal yang memang bukan terlupakan, memang tidak dikerjakan. Yaitu adalah memberikan pendidikan ke masyarakat tentang HIV. Itu sangat rendah sekali gitu ya. Terus kedua, tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait dengan masalah penggunaan narkoba. Jadi mereka itu kan, masyarakat itu kan takut karena akses informasi yang mereka dapat itu sangat rendah sekali. Dan tidak ada yang memberikan pendidikan ke masyarakat. Jadi itu akhirnya yang dulu dianggap sebagai penyakit kutukan, HIV itu sampai sekarang masih ada. Orang itu ketakutan itu masih banyak gitu, karena dianggap penularannya mudah, padahal penularannya nggak mudah. Gitu. Itu kan perlu pendidikan, edukasi ya, Mas, edukasi ke masyarakat. Nah itu yang sampai sekarang jarang dilakukan gitu ya, atau tidak dilakukan secara masif. Nah kami fokusnya kan kepada kelompok yang sudah berisiko. Gitu. Jadi dengan salah satunya kenapa kami membuat produk karya seperti ini, itu kan juga inginnya memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa mereka itu bisa berkarya loh, mereka bisa bekerja dan mereka bisa balik lagi ke jalan yang benar. Ini mungkin ke Mbak Anissa kali ya. Mbak Anissa, mungkin ada sinerginya dengan komunitas-komunitas seperti dan yayasan seperti ini dari pemerintah, Mbak Anissa? Ya, baik. Tadi mungkin kalau kita berbicara mengenai demand supply set ya Pak ya. Jadi mungkin selama ini untuk yang menjangkau ini terkadang kita belum kenal saja sama mereka begitu ya. Kita belum mengunjungi nih LSM atau yayasan-yayasan seperti yang Pak Theo punya. Tapi bahwa ini adalah memang contoh baik sekali bahwa ketika yayasan atau LSM ini bergerak untuk tadi ya
kewirausahaan sosial ya Pak ya. Jadi selain mungkin selama ini program-program banyak yang lebih ke kuratif, pengobatan, istilahnya menjangkau bagaimana supaya komunitas yang memang rentan tersebut tidak menjadi HIV, misalnya mereka yang tadi pecandu narkoba dan sebagainya, atau mungkin mereka yang memang tinggal di lokalisasi tertentu seperti itu, dan bahkan mungkin di daerah-daerah komunitas yang mungkin yang banyak peredaran narkobanya begitu ya, dan mungkin lebih banyak upaya-upaya yang lebih tadi ya untuk kesehatannya. Namun setelah kita lihat dari praktik baik ini, mungkin ini bisa menjadi contoh juga bahwa untuk setiap program-program pembangunan itu harus lintas sektoral. Jadi di sini mungkin selama ini banyak yang fokus untuk isu kesehatan preventifnya, nah namun bagaimana kelompok rentan ini juga bisa diafirmasi, diberi keberpihakan kebijakannya untuk mendapatkan juga pemberdayaan ekonomi lainnya, bahwa mereka ternyata bisa kok, walaupun mungkin masih dalam pengobatan dan sebagainya, tapi dengan inkubasi bisnis yang tepat, dengan pendampingan yang tepat dari rehabilitasi kesehatan, sosial, dan juga pemberdayaan ekonominya, ini mereka bisa mandiri, dan harapannya ini sudah tidak menjadi stigma buruk di masyarakat, bahkan di keluarga mereka sendiri. Jadi edukasi juga tidak hanya terhadap masyarakat, tapi juga lingkungan setempat, bahkan lingkungan terkecilnya yaitu keluarga. Wow, ini bisa jadi kayak ngelihatnya kayak helikopter view ya. Kita bisa dengar tadi penjelasan dari LSM gitu kan, pendiri yayasan, kemudian dari Bappenas. Nah ini kita masih punya satu lagi tamu dari betul. BPS ya, karena ngomongin data kan gitu ya. Betul sekali. Kita akan kembali lagi abis yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi. Sampai dengan kondisi 22 November 2022 jam 12 siang itu sudah mencapai 99,76% keluarga yang sudah di-tagging. Jadikan kelompok masyarakat ini sebagai subjek, bukan sebagai objek. Apalagi pada konteks komunitas kelompok rentan yang memang dia lebih cenderung hidden population-nya. Balik lagi di Ngobrol Pintar, Ngopi, dan kita masih ngomongin mengenai Reksosek. Kalau tadi kita sudah mendengar jawaban dari dua orang narasumber kita, satunya dari LSM, satunya lagi dari Bappenas. Sekarang kita akan mendengar perwakilan dari BPS. Untuk itu langsung saja kita akan undang ke studio Mbak Mas Fufah. Beliau adalah statistisi, ahli dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS Pusat. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Silakan duduk. Silakan duduk, Mbak. Meskipun Mbak, tapi manggilnya Mas. Mbak Mas Fufah. Oke, silakan. Ini untuk Mbak Fufah, saya panggil Mbak Fufah aja ya. Iya, boleh. Ya, kalau Mbak Mas agak rancu gitu kayaknya. Ini Mbak Fufah dari BPS Pusat. Kita pengen nanya soal kolek data, berarti nih, soal mengumpulkan data. Apakah ada hambatan selama ini dari teman-teman di BPS untuk melakukan pendataan berhubungan dengan program pemerintah ini, Mbak? Iya, jadi mungkin tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Anissa terkait pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek ya. Jadi Reksosek itu kan sebenarnya bersifat sensus gitu, jadi semua penduduk akan didata. Reksosek mencatat untuk membangun negeri dengan slogan seperti itu, dan Reksosek itu satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya semua akan didata, tak kecuali tanpa terkecuali yang kelompok rentan gitu ya, apalagi itu juga akan data. Tidak terlepas dari itu, kita memang banyak pejuang-pejuang data gitu ya. Jadi sebenarnya data itu sulit sekali diperoleh dengan berbagai kesulitan yang spesifik di setiap wilayah itu berbeda-beda. Misalkan saja ada pendataan awal Reksosek ini yang kesulitan itu karena wilayahnya. Wilayahnya itu yang sulit ditempuh, ada yang dengan perjalanan 4 jam dengan berjalan kaki, kemudian ada juga yang melalui 3 moda transportasi dengan pesawat, darat maupun perahu gitu ya, sampai dengan jalan kaki. Nah itu kesulitan-kesulitan tersebut dilakukan atau ditemui di berbagai wilayah. Dan ada pula kesulitan dari sisi sulit menemui responden atau yang didata tersebut ya, karena kesibukan. Biasanya itu di perkotaan gitu ya Mas Patra. Di perkotaan itu sulit ditemui karena memang berbagai kesibukan gitu ya, mobilitas yang tinggi, sehingga sering dilakukan pendataan itu di malam hari gitu, karena sulit untuk menemui responden atau yang didata tersebut gitu. Selain itu juga pendataan awal Reksosek ini
saat ini sampai dengan kondisi 22 November 2022 jam 12 siang itu sudah mencapai 99,76% keluarga yang sudah di tagging. Jadi kita di sini pendataan juga melakukan tagging juga gitu. Jadi kita tahu tempatnya di mana, bangunan posisinya di mana gitu. Dan kemudian rata-rata di setiap bangunan itu terdiri dari 1 sampai 2 keluarga gitu ya yang menempati tempat tinggal yang di data tersebut. Berbagai kesulitan ditemui ini mungkin juga kita ada sedikit solusi gitu dengan melakukan pendampingan atau bantuan dari dari kepolisian maupun yang dari TNI. Nah itu untuk wilayah-wilayah memang dari sisi keamanannya itu akan sulit sekali. Misalkan dari sisi keamanan wilayah-wilayah yang benar-benar rawan, dari awal kita sudah ada pendampingan dari kepolisian atau TNI yang melakukan pendataan tersebut. Di samping ada PML kita sebut ya, yang pendata itu PPL, pendataan lapangan gitu, petugas pendataan lapangan, dan PML petugas pemeriksaan lapangan. Jadi itu didampingi jika ada kesulitan. Tapi kalau itu dianggap aman, pendata itu bisa langsung melakukan pendataan di wilayah-wilayah atau di keluarga yang dituju gitu ya di wilayah. Tapi menarik ya kalau melihat mengenai pendataan ya Pak Tre ya. Kalau tadi kan udah melihat dari kacamatanya LSM nih, kalau dari pendataan untuk teman-teman atau mantan candu narkoba atau mungkin juga ODIF, ini apakah juga menjadi tugas dari BPS untuk melakukan collecting data atau pendataan ini, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi karena Resosek ini mencakup keseluruhan penduduk, sehingga itu semuanya ya, semua akan didata. Jadi mungkin kita punya keterbatasan. Jadi semua harusnya setiap insan, bukan insan statistik ya, semua penduduk Indonesia harusnya sadar statistik, sadar akan pentingnya suatu data. Karena data itu kan memang sangat sulit diperoleh dan itu memang banyak digunakan untuk berbagai kebijakan atau program-program gitu ya. Untuk kelompok rentan, salah satunya tadi yang ODIF tadi, itu tidak terkecuali akan kita data juga gitu. Namun mungkin ada penjelasan sedikit ya, bahwa untuk yang ODIF mungkin Mas Theo ada kecenderungan dia tuh untuk sulit untuk terbuka gitu ya, bahkan menghindar. Nah untuk kabur. Ya, makanya itu kita perlu juga memberikan edukasi ya, bahwa ini penting loh suatu data. Jadi mungkin semua warga Indonesia gitu sebaiknya jujur dan terbuka untuk bisa didata gitu. Sama kayak kalau saya janjian sama Pak Tra nih, saya ketok kosannya, kalau pagi hari ini dia ngilang. Iya benar. Sendal saya masukin dalam sepatu gitu. Mungkin malam ya di datanya ya. Iya betul sekali. Itu dia. Ini kita di meja sudah ada fishbowl. Jadi masing-masing tamu di sini akan mengambil sebuah kertas dan berisi pertanyaan. Jadi silakan boleh diambil fishbowlnya dulu dari Mbak Viva dulu kali ya. Silakan Mbak Viva, kemudian Mas Theo. Silakan Mas Theo. Ya, dan Mbak Anissa. Nah, coba pertanyaan dari Mbak Anissa dulu kali ya. Boleh, silakan. Mbak Anissa silakan pertanyaannya Mbak. Baik, saya bacakan ya. Bagaimana menghadapi kelompok rentan ini menurut Anda? Nah, langsung dijawab. Boleh. Nanti dilanjutin Mas Theo dan juga Mbak Viva. Oke, baik. Mungkin kalau dari kami sisi pemerintah di sini pengambil kebijakan dan juga bagaimana memberikan prioritas layanan publik begitu ya, bahwa mungkin kita harus menggalakkan kembali adalah pembangunan partisipatif itu sendiri, karena keterbatasan pemerintah itu sendiri ya. Jadi apalagi programnya memang lintas sektoral, banyak dari sisi kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, bahkan juga bagaimana kepemilikan adminduk tersendiri. Nah, kita harus mulai merubah paradigma bahwa tadi penyandang kelompok rentan ini mereka bisa berdaya. Artinya perlu kita rangkul, perlu kita berjenjang
berjejaring dan kita bisa mengetahui memang potensi dan hambatannya mereka sendiri, sehingga beberapa program-program yang selama ini sudah ada bisa menjadi sebuah rangkaian rujukan. Jadi dari database yang sudah ada, dari Resosek yang sudah ada, kemudian dilakukan asesmen yang lebih lanjut, yang lebih komprehensif dengan menyertakan mitra pembangunan juga, LSM juga, bahkan dengan dukungan kelompok sebaya ya istilahnya, ini akan lebih tepat sasaran dan tepat guna. Jadi ini mungkin bagaimana upaya kita mengubah paradigma tadi, bahwa kita tidak bisa mengentaskan tersendiri nih. Kalau perlu teman-teman yang merasa membutuhkan bantuan pemerintah bisa langsung kok kita ketok ini istilahnya ya, di dinas-dinas, ke BPS, bahkan ke pemerintah pusat langsung juga. Karena kita mungkin kesulitan untuk menjangkau gitu ya. Mungkin itu saja. Jadi memang butuh dukungan dari para pihak ya, dan kolaborasi dari lintas kementerian dan juga sektoral mungkin ya. Silakan Mas Theo. Kalau dari kami, dari kelompok masyarakat gitu ya, atau dari civil society, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi, memang perlu partisipasi aktif ya. Memang itu benar. Nah, tapi paling tidak yang harus di-highlight adalah jadikan kelompok masyarakat ini sebagai subjek, bukan sebagai objek. Apalagi pada konteks komunitas kelompok rentan yang memang dia lebih cenderung hidden population ya, kelompok tersembunyi yang susah dijangkau, susah ditemui, karakteristiknya itu perlu pendekatan khusus kepada mereka. Nah, saya rasa perlu ada kerjasama gitu ya, ada kerjasama dengan kelompok masyarakat sipil yang memang bisa memahami tentang konteks persoalan mereka. Jadi intinya adalah membuat para pecandu narkoba dan juga ODIF ini adalah sebagai subjek ya, subjek, jangan objek. Sebagai objek. Oke, gitu. Ya, silakan. Di sini pertanyaan apa fungsi Resosek bagi saya gitu, bagi semua pihak gitu. Betul. Ya. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa tujuan Resosek itu banyak sekali ya. Di situ kan kita mendata selain sosial demografi, sosial ekonomi, dan berbagai pertanyaan yang untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting sekali, karena bukan hanya untuk dilakukan tujuannya hanya program bantuan saja, tapi banyak sekali program-program dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di masing-masing kementerian lembaga atau institusi. Nah, ini akan menjadi satu data untuk semua. Jadi satu data itu akan bisa dibagi pakaikan, dipergunakan di berbagai pihak, itu di para pihak yang akan menggunakan data tersebut untuk melakukan kebijakan atau program-program gitu ya. Kemudian dari sisi kami BPS seperti itu. Kemudian dari sisi luar mungkin juga lebih lebih bisa mengerti apa pentingnya data, sehingga mungkin jangan tertutup gitu, karena kita tidak ada tujuan lain di situ ya, hanya untuk pendataan untuk negeri ya, membangun untuk negeri, intinya seperti itu. Kalau mungkin tadi dari sisi kerentanannya itu memang karena kurang keterbukaan, sehingga perlu ada pendekatan atau teknik-teknik khusus gitu ya untuk bisa menjangkau responden yang sulit ditemui dan sulit untuk menjawab gitu ya, karena suatu hal gitu ya, salah satunya tadi yang ODIF tadi. Jadi perlu kita rangkul, diberi pendekatan khusus, dan mungkin juga ada para pihak yang melakukan ada koordinasi dan kolaborasi tadi, itu sangat penting, karena tujuan ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Itunya seperti itu, Mas Patra, Mbak Dewi. Oke, dan biar juga kalau kayak pembagian BLT ataupun juga bansos benar-benar tepat guna kepada yang membutuhkan. Tepat sasaran. Betul. Silahkan dibacakan pertanyaannya. Bentuk kerjasama apa yang diharapkan terjadi antara pemerintah dan kelompok masyarakat? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Kita perlu ada kolaborasi dan koordinasi secara intens. Buat kami ya di LSM juga sangat membutuhkan data. Karena apa?
Kalau kita mempunyai data juga kepada kelompok masyarakat yang memang kami konsen kepada mereka, itu kan kami juga bisa mengembangkan sebuah program, gitu ya. Jadi acuan bagaimana kita melakukan intervensi kepada mereka, bagaimana dukungan-dukungan atau mungkin penguatan kepada masyarakat ini seperti apa. Kalau memang persoalan sosialnya mereka itu masih belum bisa diterima oleh masyarakat, ya bagaimana kami akhirnya harus melibatkan komponen masyarakat yang lain supaya mereka tidak mendapatkan stigma. Terus kalau ternyata kalau kami kan sementara ini kan selalu melihat bahwa kelompok-kelompok rentan ini itu kan punya persoalan besar itu kan di kemiskinan. Nah, tapi itu yang selalu tidak dipotret. Konteksnya, umpamanya kami yang bergerak di bidang kesehatan gitu ya, karena ada konteks korelasinya dengan HIV. Tapi mereka dari Kementerian Kesehatan memang bukan melihat pada konteks masalah kemiskinannya, gitu ya. BNN yang menangani masalah narkoba, dia juga tidak melihat pada konteks persoalan kemiskinan, Kementerian Sosial. Nah, kami itu melihat bahwa mereka itu dilatar belakangi dengan persoalan ekonomi. Kebanyakan pengguna narkoba itu dari kalangan miskin, bukan orang kaya. Gitu. Terus mereka menggunakan yang semakin lama semakin miskin. Yang dulunya kaya saja itu akan jadi miskin. Nah, hal-hal seperti ini kan yang sepertinya perlu kita duduk selalu intens sama pemerintah bagaimana membangun masyarakat ini untuk supaya terentaskan pada persoalan ekonominya. Gitu. Jadi bentuk-bentuk kerjasama seperti itu lah. Jadi makanya kalau bisa juga kalau punya program, jangan program yang karitatif. Oh ya ini miskin dikasih, udah selesai. Oke. Kurang sustain ya, kurang masalahnya sustain. tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu orang kasih sembako selesai. Ya nggak mudah itu. Jadi bagaimana mereka kalau dibantu ya di asesmen kebutuhannya. Kalau memang untuk meningkatkan ekonominya ya harus didukung dengan konteks mentoring, coaching sampai mereka bisa mampu. Jadi harus mandiri, harus sustain dan gimana caranya harus berdaya ya. Iya, apalagi kan Pak Jokowi juga konsen dengan pendapatan negara ya terkait dengan bagaimana pengusaha-pengusaha lokal itu tumbuh kan. Betul. Gitu. Nah, saya rasa itu harus didorong ke sana. Wah, ini obrolannya makin seru. Betul sekali, betul sekali. Tapi kita bakal jeda sejenak ya. Ya, betul. Kita akan kembali lagi di Ngopi Abis yang satu ini. Tidak hanya mendata, tapi nanti juga perlu dipikirkan tata kelolanya, bahkan termasuk kalau dari layanan publik, bagaimana menyiapkan SDM pengelolanya itu sendiri. Karena jangan sampai sudah ada datanya, tapi nanti yang akan mengurus tidak dimaksimalkan ya datanya. Betul. Jadi kita nanti bisa perlu pikirkan bagaimana distribusi layanan publik dan mekanisme rujukan terpadu untuk selanjutnya. Di Ngopi, Ngobrol Pintar, dan juga kita masih ngobrolin mengenai Reksosek atau registrasi sosial ekonomi. Mungkin saya akan langsung ke BPS, ke Mbak Fufa, begitu ya. Mbak Fufa mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan mengenai Reksosek ini bisa menjadi satu sumber data yang valid dan mungkin kedepannya bisa juga digunakan untuk kemajuan bangsa ini, Mbak. Ya, baik Mbak Dewi. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ya, Reksosek harapannya menjadi suatu data yang valid ya. Mungkin kalau misalkan untuk tahun ini pendataan awal Reksosek itu masih ada sedikit atau berapa persen penduduk yang belum atau keluarga yang belum terdata gitu kan. Tadi sepertinya ada laporan seperti itu. Jangan khawatir gitu karena ini baru pendataan awal. Nantinya akan ada updating data yang karena datanya bergerak ya. Jadi nantinya akan ada updating untuk disempurnakan gitu. Jadi harapannya untuk Reksosek ini menjadi satu data yang valid gitu ya, untuk digunakan semua. Kemudian data-data lainnya mungkin yang terkait kelompok rentan, salah satunya tadi ya mungkin ODIF, narkoba gitu ya. Karena HIV gitu ya atau ODIF itu kan biasanya
berasal dari karena pengguna narkoba gitu ya, Mas Theo. Untuk data spesifik seperti itu memang di BPS tidak ada yang spesifik seperti itu, tapi mungkin ada proksi atau pendekatan gitu ya untuk data tersebut. Misalkan didapatkan dari pendataan Poldes yang itu merupakan sensus juga, tapi berbasis wilayah. Jadi sampai dengan desa kelurahan di seluruh Indonesia gitu. Untuk data tersebut bukan jumlahnya, tapi ada atau tidak kejadian penggunaan atau peredaran narkoba. Nah, untuk desa atau kelurahan yang ada penggunaan atau kejadian penggunaan narkoba itu ada sekitar 10,72% gitu ya di Indonesia. Itu data tahun 2021 dari hasil potensi desa. Di mana yang tertinggi itu ada kejadiannya di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan yang terbantu itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, itu salah satu data atau proksi yang mungkin bisa dikeluarkan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan data-data lainnya itu juga ada di BPS, tapi bukan dari surveinya BPS yang mendata, tapi data kompilasi dari kementerian lembaga atau data sektor yang dikeluarkan oleh BPS juga. Dan mungkin bisa juga dilihat di web BPS, yaitu www.bps.go.id untuk search atau melihat data-data yang dibutuhkan. Mungkin kalau data tadi ODIF atau HIV atau data yang khusus gitu ya, itu bisa kita lihat atau kita download di situ di web BPS. Dan tadi kita ngomongin soal kelompok rentan. Kedepannya untuk kelompok masyarakat ini bagaimana? Dengan Resosek ini ya, kalau kita kembali lagi pada fungsi Resosek adalah outputnya itu harus ada tindak lanjut yang memang lebih konkret gitu ya dari pemerintah gitu. Karena memang sangat banyak sekali dari konteks komunitas rentan ini yang memang punya persoalan dengan ekonomi, persoalan dengan sosial mereka. Nah, ini harapannya bisa terbentukan gitu ya. Memang ada program-program juga yang memang bisa memberikan penguatan kepada masyarakat tentang masalah pendidikan, tentang masalah bagaimana bukan memperhatikan secara khusus tidak, tapi bagaimana pendidikan secara inklusi gitu ya. Itu kepada masyarakat itu bisa diberikan oleh pemerintah dengan pelibatan semua pihak. Nah, terus kedua memang harapannya juga dari keluaran ini nanti tujuannya adalah untuk mengentaskan persoalan sosial dan ekonominya. Ya harapannya ya mereka komunitas ini bisa terbantukan juga secara ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Ya, akhirnya kesejahteraan mereka juga bisa didapat gitu ya, dan itu juga kemungkinan akan bisa mengecilkan persoalan stigma dan diskriminasi gitu ya. Yang diharapkan bisa jadi solusi ya, Mas ya. Ya. Oke. Silakan Mbak Fufa. Ya, mungkin melengkapi saja gitu ya. Jadi saya setuju sekali dengan pernyataan Mas Theo ya. Memang untuk kelompok rentan itu perlu dukungan gitu ya untuk bisa terlepas gitu ya dari kondisi tersebut. Tadi biasanya orang yang rentan itu tadi ditemukan kondisinya memang miskin gitu ya. Jadi tapi sulit mereka itu sulit untuk melengkapi identitasnya dengan NIK gitu, karena semua program bantuan itu adalah satu kunci gitu ya, melalui semua program itu dari NIK gitu, satu NIK itu untuk semua program. Jadi jika memang kondisinya memang harus dibantu karena untuk kebutuhannya adalah harus ada syarat itu NIK, jadi bisa juga sadar diri untuk segera mengurus, atau jika ada kesulitan itu nanti akan ada bantuan dari Dukcapil untuk mengurus itu dengan waktu yang relatif singkat, bisa misalkan sehari selesai gitu, karena untuk mempermudah ya, karena kan untuk arahnya untuk Resosek ini adalah selain satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, itu juga untuk
no one left behind itu terpenuhi gitu ya. No one left behind dan semuanya diurusin, nggak cuma dikasih duit aja, namun juga dikasih program yang lebih sustain. Silahkan Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Mungkin tadi kalau dari hasil diskusi dari Mas Theo, kemudian dari Ibu Fufah, mungkin kalau dari kami mungkin nanti bagaimana mensinergikan dan bagaimana nanti tata kelola pemerintahan itu sendiri. Karena dari Reksosek saya apresiasi sekali, Bu, sudah 99%, artinya sudah 270 jutaan ya. Hampir 270 juta. Ini bayangkan Indonesia dengan penduduk jumlah penduduk termasuk paling besar begitu ya di dunia. Ini kita sudah bisa berhasil mendata hampir 270 juta, dan ini harapannya nanti bisa menjadi database yang nantinya untuk misalnya untuk kelompok rentan ini yang tadi diinformasikan oleh Mas Theo, bahwa kita bisa berbagi pakai data. Misalnya untuk yang data untuk yang klien-klien yang sudah dilayani di rehabilitasi sosial itu sudah ada di institusi penerima wajib lapor IPWL milik Kementerian Sosial begitu ya, dan mungkin disandingkan juga dengan data BNN. Kemudian kalau dengan ODIF-nya kebetulan kalau yang sudah data kliennya juga mungkin sudah ada di SIHA Kementerian Kesehatan, ini bisa menjadi tolok ukur pertama. Jadi nanti kita bangun bagaimana sistem tata kelolanya supaya sinergitas ini nanti bisa untuk rujukan berbagai program tadi ya Pak. Jadi mungkin yang anak tidak sekolah nanti akan ketahuan ya dari sana, kemudian data-data mungkin yang mereka memiliki potensi sektor pekerjaan di apa nanti bisa dirujuk ke program-program yang sesuai. Misalnya untuk balai mereka ingin bekerja bisa dengan balai vokasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian mungkin kalau yang program-program yang bersifat wirausaha dengan Kementerian Koperasi bahkan lintas sektor lainnya. Jadi tadi kembali lagi tidak hanya rujukan. Jadi nantinya tidak hanya mendata tapi nanti juga perlu dipikirkan tata kelolanya, bahkan termasuk kalau dari layanan publik bagaimana menyiapkan SDM pengelolanya itu sendiri, karena jangan sampai sudah ada datanya tapi nanti yang akan mengurusi tidak dimaksimalkan ya datanya. Betul. Jadi kita nanti bisa perlu pikirkan bagaimana distribusi layanan publik dan mekanisme rujukan terpadu untuk selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mbak Anissa dari Bappenas, kemudian Mas Theo dari Yayasan Sadar Hati, dan Mbak Fufah dari BPS Pusat. Dan registrasi sosial ekonomi atau Reksosek merupakan upaya nyata dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan melalui Reksosek kita dapat mewujudkan satu data Indonesia untuk pembangunan. Tata kelola Reksosek memastikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses. Ya, dan basis data ini menjadi bekal utama untuk menjangkau seluruh penduduk tanpa terkecuali, tanpa meninggalkan siapapun, no one left behind, termasuk para penyintas korban penyalahgunaan nafsa. Dengan adanya Reksosek, program pembangunan akan lebih inklusif, terfokus pada kebutuhan masyarakat yang paling nyata, terutama dalam pemberdayaan bagi mereka. Untuk itu, saya Dewi Kumala. Dan saya Patro Kumala. Terima kasih untuk ketiga narasumber, dan terima kasih juga yang sudah menonton tayangan Ngopi hari ini. Sampai ketemu di Ngobrol Pintar berikutnya. Sampai jumpa.